Halo teman-teman, pada video ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau bahan berbahaya ke lingkungan sehingga menurunkan kualitasnya. Pencemaran dapat berupa pencemaran udara, air, tanah, dan suara. Dampaknya sangat merugikan bagi kesehatan manusia maupun ekosistem. Pernahkah kalian melihat sungai yang dipenuhi sampah, udara yang penuh asap kendaraan, atau tumpukan sampah di pinggir jalan? Kondisi seperti itulah yang disebut pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi ketika zat atau bahan berbahaya masuk ke lingkungan dan menyebabkan kualitasnya menurun. Akibatnya, lingkungan menjadi tidak sehat dan dapat mengganggu kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pencemaran lingkungan ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita. Udara yang tercemar dapat menyebabkan batuk, sesak napas, dan membuat kita harus memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Air yang tercemar membuat masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih untuk minum, memasak, dan mandi. Tanah yang tercemar dapat menurunkan hasil panen, sehingga memengaruhi ketersediaan bahan pangan. Bahkan, pencemaran juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi karena biaya pengobatan meningkat dan lingkungan yang rusak membutuhkan biaya besar untuk diperbaiki. Oleh karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya untuk alam, tetapi juga untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. A. Pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi ketika udara tercampur dengan zat berbahaya sehingga kualitasnya menurun. Penyebabnya yaitu asap kendaraan bermotor, asap pabrik dan industri, pembakaran sampah, kebakaran hutan. Dampaknya adalah gangguan pernapasan, iritasi mata, hujan asam, pemanasan global. Yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya zat pencemar ke dalam perairan sehingga kualitas air menurun. Penyebab itu, limbah rumah tangga, sampah plastik, pestisida, dan pupuk pertanian. Dampaknya adalah kematian organisme air, penyebaran penyakit. Cara mengatasinya adalah tidak membuang sampah ke sungai, mengolah limbah sebelum dibuang. Yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat masuknya bahan pencemar ke dalam tanah sehingga menurunkan kualitas tanah. Penyebabnya adalah sampah anorganik, penggunaan pestisida berlebihan, tumpahan minyak. Dampaknya adalah menurunnya kesuburan tanah, hasil pertanian menurun, mencemari air tanah. Cara mengatasinya yaitu menerapkan prinsip 300, reuse, recycle, memilah sampah, mengurangi penggunaan pestisida. Tahukah kalian bahwa tidak semua pencemaran disebabkan oleh manusia? Secara umum, pencemaran lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu pencemaran alami dan pencemaran akibat aktivitas manusia. Pencemaran alami terjadi karena proses alam, seperti letusan gunung berapi yang menghasilkan abu vulkanik atau kebakaran hutan akibat sambaran petir. Sementara itu, pencemaran akibat aktivitas manusia terjadi karena kegiatan sehari-hari seperti membuang sampah sembarangan, asap kendaraan bermotor, limbah industri, serta penggunaan pestisida yang berlebihan. Perbedaannya terletak pada penyebabnya. Pencemaran alami sulit dicegah karena terjadi secara alami, sedangkan pencemaran akibat manusia dapat dikurangi jika kita lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya, upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, melakukan daur ulang, menanam dan merawat pohon, menghemat energi dan air, mengikuti kegiatan gotong royong menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Selain masyarakat, pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Pemerintah membuat berbagai peraturan untuk mengendalikan limbah industri, melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan, serta mengadakan program penghijauan dan pengelolaan sampah. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar lingkungan tetap bersih dan lestari. Jika pencemaran lingkungan terus dibiarkan, udara akan semakin kotor, air bersih semakin sulit diperoleh, dan berbagai penyakit dapat mengancam kesehatan. Lingkungan yang rusak juga akan berdampak pada kehidupan hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu, mari kita mulai peduli dengan menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan mengurangi penggunaan plastik.
langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bumi.